Berarti Mas Angga ingin saya tegaskan lagi bahwa sampai saat ini belum ada keputusan resmi dan juga keputusan tetap apakah reklamasi akan dilanjutkan atau dihentikan? Ya tentunya kan kita harus melihat juga kebijakan dari pemerintah pusat. Kita tahu juga pemerintah pusat Pak Jokowi sedang menugaskan Bappenas untuk melakukan kajian. Nah tentunya kita juga berdasarkan hal tersebut akan melakukan review juga terhadap kebijakan dari pemerintah pusat. Oke, berarti bola di pemerintah pusat saat sekarang. ini kita menunggu hasil dari pemerintah pusat. Tapi tentunya yang ingin kami sampaikan adalah keberpihakan dalam konteks pengelolaan reklamasi ini. Oke, Mas Yoga, kalau kita lihat sekarang ada juga masalah-masalah lain seperti misalnya normalisasi tanpa penggusuran. Sedangkan saat ini faktanya adalah normalisasi Kali Krukut sedang berjalan, normalisasi Kali Ciliwung juga belum selesai. Bisakah normalisasi tanpa penggusuran? Ya sebenarnya kalau kita mengacu kan sudah ada acuan namanya RT/RW dan RDTR DKI Jakarta 2030. Jadi sudah ada rencana pengembangan termasuk pelibaran sungai dan seterusnya dalam penataan kota untuk membebaskan Jakarta dari banjir. Nah salah satunya memang adalah sungai itu kan dilebarkan aturannya. Tapi mengambil lahan orang kan seperti itu. Ya otomatis pemukiman yang ada di kiri kanannya kan akan terkena dampak sebenarnya. Harus pindah. Nah harus pindah. Nah otomatis kalau kita aturannya itu mungkin nggak dalam tanda petik tadi kalau disebut dengan menggeser istilahnya menggeser kalau istilahnya Mas Adi ini menggeser dalam konsepnya menggeser ke pinggir atau menggeser ke kanan atau ke kiri. Nah, itu yang harus tentunya ini kan menurut kami yang terpenting adalah proses komunikasi dengan masyarakat. Nah ini yang problem yang kami lihat selama ini kurang dilakukan oleh kepemimpinan di DKI Jakarta. Nah, pada waktu itu ketika masih Pak Jokowi yang memimpin, kami lihat proses komunikasi ini berjalan dengan baik gitu loh. Namun saat kemarin Pak Ahok ada sumbatan-sumbatan. Nah saya rasa kepemimpinan Anies Sandi hadir untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat. Oke, berarti masalahnya bukanlah masalah menggusur, tapi masalah komunikasi dalam menggusur. Ya, tapi tetap harus tertib tata ruang. Nah, karena apapun yang dilakukan, bapaknya ya, kalau sampai dengan melanggar tata ruang, terus otomatis pemerintah juga ikut dalam tanda petik ikut salah kan. Gitu. Ya tentunya kan ada aturan-aturan yang sudah ada sampai RT/RW dan lain sebagainya. Tentunya pijakannya adalah hal tersebut. Nggak mungkin juga pemerintah DKI akan merubah atau melanggar RT/RW yang sudah ada. Gitu. Yang sudah dibuat. Ada lagi masalah-masalah lain yang sekarang adalah masalah transportasi. Masyarakat Jakarta sekarang adalah pembangunan moda transportasi yang dinilai nyaman dan juga aman. Nah, salah satu dari program Mas Anies adalah OKO Trip. Menyatukan semua integrasi sistem pembayaran yang dapat dipakai di semua moda transportasi. Bagaimana implementasinya? Ya tentunya apa yang sudah baik saat sekarang ini tentunya akan kita lanjutkan. Komitmen dari Anies Sandi kan hal tersebut. Nah, problem utamanya kan transportasi yang sekarang ada ini belum terintegrasi. Nah, integrasinya kan perlu ada kebijakan afirmasi kan. Yang sudah ada sekarang seperti angkutan-angkutan. Berarti tujuannya cakupan seluruh moda transportasi, baik dari pemerintah ataupun juga moda transportasi swasta digabungkan. Digabungkan dan harus ada payungnya kan seperti sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran payungnya artinya supaya tidak melanggar aturan juga kan. Nah ini hal-hal tersebut kita identifikasi dan tentunya harus ada insentif juga kan sehingga bisa lebih efisien kan seperti itu. Baik. Mas Yoga, apakah ini realistis? Ya sebenarnya sudah diinisiasi oleh PT Trans Jabodetabek bahkan ya. Sekarang sudah ada namanya Badan Pengelola Trans Jabodetabek yang sebenarnya sudah mulai mengarah ke sana. Nah ini tinggal disempurnakan. Nah yang paling penting sebenarnya tadi yang Mas Angga tambahkan, perlu saya tambahkan adalah mengintegrasikannya transportasi Jabodetabek, bukan hanya DKI Jakarta. Jakarta tidak hanya Jakarta saja, tapi persoalan utamanya Bodetabek ini kan juga para pengajunya juga banyak gitu. Nah ini yang apakah itu juga termasuk Bogor, Depok, Tangerang juga Bekasi? Dan yang terpenting kan memang harus tata ruangnya harus terintegrasi. Misalnya juga perumahan dan lain sebagainya. Ini housingnya juga kalau bisa diarahkan ke tengah gitu kan sehingga juga jadi ada integrasi kota yang lebih besar. Tidak semuanya menjadi beban di pinggir akhirnya juga berat kan. Kena limpah.